terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Gak usah rewel, tenang saja. Makanya orang-orang yang yakin kepada kekuasaan Allah, dia akan selalu lapang dada. Tidak kecewa. Kalau ada yang tidak cocok kejadian, akan dikatakan qaddarullah wa ma sya'afal. Ini memang sudah ketentuan Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Benar suatu saat dari Malaysia sudah datang duluan ke airport. Terus nunggu banyak, kok lama benar. Coba kita lihat, kok jam segini pada pergi, yang nggak ada yang datang. Ini kenapa? Sudah waktunya. Oh Bapak, saya lihat jam Pak, pesawatnya barusan sudah terbang. Jadi saya yang telat. Jengkel? Enggak. Apa artinya? Ada rezeki penerbangan di dompet, beli lagi tiket baru. Harus ridho. Kalau memang sudah rezeki itu, keluar kita. Aneh, padahal datangnya lebih awal, tapi tetap ketinggalan pesawat. Gak ada yang aneh. Tinggal istighfar saja. Tapi uang saya jadi keluar, udahlah, itu memang udah rezeki mereka. Kalau udah rezeki mereka akan sampai ke mereka. Begitu Om. Jadi akan ridho ke takdir. Termasuk hal-hal yang kecil ya, dimarah, pulang ke rumah misalkan istri tiba-tiba bete. Tahu bete? Apa? Butuh tausiah ya. Atau ibu tiba-tiba dimarahin suami, ya terima aja. Oh ya, sudah takdirnya sekarang. Episode. Pokoknya apapun yang terjadi itu udah izin Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Tenang saja. 2, tidak akan sombong. Kenapa? Karena tidak ada keberhasilan kita yang asli. Anak hafal Quran. Ibu nggak usah jadi gimana gitu ya, seakan-akan ibu yang ibu kan tetap belum hafal juga kan. Dan ibu jangan kecewa kalau ayo dong nak hafalkan Quran. Ibu ingin kalian nanti membawakan Quran, membawakan mahkota untuk ibu. Terus anak ngomong gini, kalau ibu untuk nenek bawa mahkota tidak. Diam kamu, ya, nanti mahkota kamu saya kasihin ke nenek. Enggak boleh gitu. Mau jadi apapun itu pasti takdir Allah. Ya maaf ya, ini yang lagi bicara di sini udah pasti takdir. Jadi ketua RT, jadi wakil presiden, jadi presiden, jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, panglima, itu semuanya udah pasti tertulis lah. Sebagai apa? Sebagai apa? Karunia atau ujian? Ujian, bukan karunia. Betapa banyak yang belum punya jabatan, biasa aja udah punya jabatan jadi sombong. Jadi petantang petenteng, jadi galak ya. Tapi udah dikasih borgol baru jinak lagi. Borgol juga Allah yang ngasih. Iya. Apa saudara pikir orang yang ditangkap KPK sesuka KPK? Tidak. Sesuka Allah. Bagusan mana? Ketangkap atau tidak ketangkap? Bagusan mah yang tidak nyolong, ya kan? Gimana kalau ada yang ditangkap KPK? Karunia atau bukan? Tergantung. Kalau ditangkap jadi soleh itu tangkapan karunia. Kalau ditangkap makin ngaco, itu berarti dia tidak berhasil. Semua izin Allah. Tapi berapa banyak yang gara-gara ditangkap jadi susah maksiat. Jadi jangan sekali-kali kita bangga, ini adalah kecerdasan saya, ini enggak. Itu adalah ketentuan Allah saja. Tadi musibah, barusan nikmat, jadi jangan sombong. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu semua musibah datang dari Allah, Allah Maha baik. Ma asaba min musibatin illa biiznillah.
Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Gini ya, kita ini milik Allah. Allah tuh yang maha baik, yang nyiptakan kita, yang ngurus kita setiap saat, yang nutupin aib kita walaupun kita ngaco. Kita terus menerus diurus oleh Allah, diberi beragam nikmat yang tiada bertepi. Dan Allah tahu kita banyak dosa. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Makanya diberikan musibah supaya apa? Supaya gugur dosa kita, supaya ada suaranya, perkara kecil, supaya nambah pahala kita, supaya ngangkat derajat kita. Semua yang Allah takdirkan ke orang beriman tuh apapun baik. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Mau diapain saja diri kita ini pasti baik. Allahnya maha baik. Selama ini juga baik. Tidak ada yang paling menginginkan kita ke sorga selain Allah. Kita sendiri gak terlalu nepsong pengen ke sorga. Benar? Jarang ingat sorga. Gak yakin lagi ada sorga. Allah gak mau kita disiksa di neraka. Makanya kasihlah fitnah, sakit, apa sajalah. Semuanya udah diukur. Supaya apa? Rontok dosa kita. Supaya bertambah pahala kita. Yang gak kekejar tuh oleh sholat yang tidak khusyuk. Difitnah aja dapat pahala banyak. Naik derajat kita. Jangan mengeluh ya. Aduh saya ini sakit pinggang. Ini lagi sakit, baru 2 hari sakit rewel. 28 tahun gigi sehat gak syukur. Ay, pening. Baru aja setengah jam pening posting. Dia sehat puluhan tahun kepalanya gak pernah posting sehat. Jangan rewel. Ada yang menghina, monyet sakit hati. Dia sekian puluh tahun gak jadi monyet. Gimana salah ya? Orang muji, orang ngomong baik, kita gak tahu syukur. Ada seseorang misalkan suaminya bertugas atau istrinya bertugas, rewel sekali. Padahal sekian lama ditungguin. Ini nyiksa diri. Ridolah, sabarlah. Jalanin aja. Udah diukur kok semuanya. Kalau orang percaya kepada takdir, Allah maha baik, udah jalanin aja. Pasti kok. Walaupun kita gak suka, gak enak, gak hati kita, aduh bukan yang ini nih yang saya inginkan. Jalanin saja. HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Apalagi orang yang percaya ke takdir tenggelam dalam rasa syukur. Udah syukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau orang udah syukur dia akan sabar. Syukurlah hadirin. Lebih banyak yang bisa disyukurin. Kedip, alhamdulillah. Nafas, alhamdulillah. Nyebut alhamdulillah, alhamdulillah juga nih. Berapa banyak yang tidak bisa menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah yang barusan Nah yang itu alhamdulillah lagi. Duduk alhamdulillah. Semuanya nikmat. Bisa mendengar alhamdulillah. Bisa lihat alhamdulillah. Bisa bicara, bisa mengerti alhamdulillah ala kulli hal. Termasuk ditimpa berbagai kepahitan, pasti ada kebaikan. Kita tuh stres tuh bukan kurang karunia. Kita stres tuh kurang bersyukur. Pasti. Padahal ya kalau ingin ditambah nikmat itu gak susah, gampang banget.
Tinggal syukur. La in syakartum la azidannakum. Kata guru yang mengajarkan bahasa Arab, la pendek itu harfu taukid. Benar-benar akan terjadi ini. Tidak diragukan sama sekali. Ini pasti. Jadi kalau kita syukur udah pasti ditambah gitu. Enggak ada keraguan. Makanya fokuslah bersyukur. Gak usah capek dengan yang tidak ada. Syukuri yang ada, Allah tahu. Terakhir, tawakal. Kalau orang sudah yakin ke takdir, dia akan senang ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Orang yang yakin kepada takdir sibuk ikhtiar dengan apa-apa yang manfaat bagi lahir, bagi batin, bagi diri, bagi orang lain, bagi dunia dan akhirat. Pokoknya ini manfaat, semangat, doa yang banyak, tidak lemah. Itu ciri orang. Kenapa kok orang yakin ke Allah kok dia ikhtiar? Lah ikhtiar kan disukai Allah. Apapun mau ditakdirkan oleh Allah ya gak ada masalah. Yang penting kita niatnya lurus, ikhtiar maksimal dan gak ribet. Hasilnya terserah Allah aja. Fokus, ikhtiar, niat yang lurus, ikhtiar maksimal, doa banyak dan tidak mau lemah ya. Wala ta'jaz. Selebihnya wa in asobaka syai'un fala taqul law anni kada kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu, coba kalau kita enggak begitu. Seandainya kita begini akan begini nih, enggak. Ini udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amalai syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Treble. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Bagian bahan. Ya silakan. Treble-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kami masih diberikan takdir untuk bertemu Agim. Alhamdulillah. Bapak dari mana? Kami dari kota Palembang. Palembang. Oh, ini Yayasan Hafiz Maragon? Ya, Marogan. Oh, Marogan. Silakan. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Ya, alhamdulillah. Boleh saya tanya sebentar, mana coba teman-temannya? Ada 7. Masya Allah, terima kasih. Kalau dari Lampung Barat, Masya Allah, terima kasih. Richie Garden. Wow, dari Taman. Alhamdulillah. Lanjut, silakan Pak. Ya, nama saya Abdurrahman. Jadi agak mirip-mirip dikit. Kalau Agim tuh Agim, kita AR. Ya, yang kami perlu tanyakan, kadang masih bingung untuk membedakan antara azab dengan cobaan itu. Dan kami minta diberikan contoh. Nggak usah bingung Pak. Kalau terjadi sesuatu, terima takdirnya. Faman rodiya falahu ridho. Kalau Bapak enggak ridho, itulah bencana yang aslinya. Ya, misalkan Bapak dompet hilang. Nah, Bapak ridho, ya Allah, itulah karunia. Tapi kalau saya enggak terima, itu bencana yang aslinya. Tidak menerima takdir artinya dimurkai Allah. Yang kedua, kalau ada kejadian segera tobat. Kenapa? Dompet hilang itu musibah, tapi tidak bisa tobat itu musibah yang lebih besar. Karena setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Yang ketiga, Bapak tetap bersyukur karena yang hilang coba dompetnya aja, tidak dengan celananya, ya. Tidak bisa mensyukuri yang ada itu pun sebuah musibah, ya Pak ya.
Benar? Udah Terima gitu. Udah? Ya udah, alhamdulillah. Senang saya belum tamat udah selesai ya. Lanjut. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum AA. Perkenalkan, saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Baitul Mukhlisin dari Lampung, Kabupaten Lampung Barat. Yang ingin kami tanyakan, untuk menggapai keyakinan itu alangkah susahnya. Bagaimana cara kami agar bisa menggapai keyakinan itu sehingga tidak bertentangan atau kadang-kadang akal pikiran ini yang membuat goyah. Kadang-kadang kami ini ingin mengatur Allah, pengen begini, pengen begitu, sehingga apabila takdir itu datang, kadang-kadang kalau iman lagi tidak menebal, keyakinan itu meluntur. Jadi pada guru kami, tolong beri kami caranya agar keyakinan itu tetap istiqomah. Terima kasih Ha. Kalau sekarang dengar ceramah ini meningkat tidak keyakinan? Meningkat sekali, alhamdulillah. Makin enak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, dengar ceramah seperti ini berapa tahun sekali? Makin, karena pupuk iman itu ilmu, Bu. Terima kasih. Kalau ilmunya kurang, pasti imannya kurang. Tapi saya rajin belajar agama ke majelis taklim, bagus. Tapi ada tapinya lagi. Dalam majelis taklim itu belajar tentang ilmu yakin ke Allah atau tidak? Ilmu ma'rifatullah. Karena awal dari semua ilmu itu adalah mengenal Allah. Sekarang kita belajar sholat, belajar ngaji, belajar saum, sedekah dan sebagainya, tapi tidak belajar mengenal Allah. Sulit menikmati amalnya. Jadi Rasulullah SAW sebelum memerintahkan sholat yang 5 waktu, sholat 5 waktu itu turunnya pada waktu menjelang hijrah. Awalnya hanya mengenalkan Allah lewat Al-Quran, lewat keterangan Asmaul Husna, sehingga para sahabat itu kenal ke Allah. Jadi ketika datang perintah apapun semangat, karena tahu ini bisa membuatnya dekat dengan Allah. Ibu tahu saum Ramadan itu turunnya di mana? Di Medina. 13 tahun di Mekah belum ada perintah saum Ramadan. Bukan tidak boleh belajar saum dari sekarang, tetapi jangan sampai kesibukan belajar berbagai hal dalam agama Islam lalai dalam belajar mengenal Allah. Nah biasanya ini yang suka kelewat, Bu. Betul. Jadi berantem aja, sholat berantem, ya kan? Ketika taraweh berantem lagi masalah rokaat, bukan masalah kehusuan. Bahkan sedekah juga berantem, ngebangun masjid juga berantem, aneh ya. Karena belum mengenal Allah dengan baik. Jadi ibu harus cari ilmunya. Kedua, ibu baca Quran dengan terjemahnya enggak? Nah kalau enggak dengan terjemahnya, ibu dapat pahala, tapi belum dapat hidayah dari Al-Quran, lewat Al-Quran. Banyak yang baca Fatihah, tapi enggak ngerti. Baca ayat kursi, enggak mengerti. Malah ketika ada yang gerbok, baca ayat kursi sambil lari, ya salah. Harusnya jin yang lari, tapi kenapa ibu pakai lari ya? Kemudian ibu juga harus belajar Asmaul Husna, nama-nama dari siapa? Dari orang yang yakin ke Allah. Ada yang tahu, ada yang yakin. Beda kalau tahu, nanti kita bisa sampai tahu aja. Tapi kalau orangnya yakin, nah ibu dapat guru yakin, oh itu bisa membantu kita lebih yakin. Terima kasih. Belum selesai. Ibu jangan salah gaul. Kalau ibu gaulnya dengan yang suka belanja online terus ya, nah, nanti ibu bukan menanti rahmat Allah tapi menanti paket ya. Bukan tidak boleh belanja, tapi dengan siapa kita bergaul akan menentukan. Cari teman dengan 3 ciri ini.
Satu, kalau ketemu beliau jadi ingat Allah itu. Kalau ketemu beliau ingat kerudung baru, ya boleh kenal, tapi nggak usah terlalu dekat karena nanti kerudung ibu jadi jelek terus. Ketemu beliau tas saja ya, seakan-akan dunia ini hanya sebuah tas. Yang kedua, kalau bicara, ibu punya teman, terus teman ini bicara, nambah tidak ilmu ibu, nambah enggak hati ibu tergugah. Kalau ada orang yang ketika bicara kita jadi nambah ilmu dan nambah tergugah, tuh ciri teman baik. Dan yang ketiga, lihat kehidupannya. Kalau lihat kehidupan orang ini jadi ingat akhirat, tidak. Kalau orang yang baik hati itu selalu memperhitungkan akhirat. Misal mau ngobrolin sesuatu, mau ngapain kita ngobrolin ini jadi bekal akhirat, tidak. Dia beli sesuatu ini pasti dihisab nih di akhirat. Kalau orang sudah bicara banyak tentang kehidupan akhirat, itu ciri-ciri orang insya Allah baik, bu, imannya bagus. Wabil akhirati hum yuqinun. Gimana dong yang ada di bus ini sekarang diturun-turunin aja? Bukan begitu. Diubah semuanya jadi senang ke Allah, senang ke ilmu yang manfaat, dan senang dengan memperhatikan perhitungan akhirat. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin meminta nasihatnya saja. Saya 2 bulan ke belakang sempat memikirkan tentang nikah muda. Tentang? Nikah muda. Nikah muda. Ya. Yakin dengan nikah muda kayak udah siap gitu. Beli buku tentang pernikahan, nikah. Usia berapa sekarang adek? Alhamdulillah 20. 20 tahun. Iya. Sudah merencanakan nikah muda. Iya. Iya. Sempet kepikiran kayak gitu, cuman sebulan ke depan kepikiran lagi, kenapa nggak bahagiain orang tua dulu gitu, mamah dulu. Pengen meluruskan keinginan mamah. Sempat meminta Ray, mamah pengen beli sesuatu, kamu bisa meluruskan kayak kemauan mamah nggak? Nah sempat bingung, saya nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu, Kak? Segitu sih. Nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu? Begitu. Yang udah ada sekarang yang mana? Kan? Yang pasti udah ada yang mana? Ya ibu. Ya mending ibu dulu lah ya. Nanti berkah memuliakan ibu, mungkin dititipi oleh Allah istri yang terbaik. Kalau punya istri belum siap, boro-boro berbakti ke orang tua, mumet gitu ya. Karena istrinya nanti pasti perempuan kan. Maksudnya beda jenis tuh, beda karakter. Belum lagi masalahnya banyak. Dan itu akan lebih mudah berumah tangga kalau didukung doa orang tua. Kalau menurut saya ya, tapi terserah Ade lah ya. Kalau posisinya tidak dalam emergensi, Ade sudah wajib nikah belum? Wajib nikah itu ada 3. 1, balik. Udah balik? Udah lah ya kelihatan. 2, berkeinginan. Udah pengen nikah sekali belum? Udah nyengsreng gitu. Sereng gitu. Yang ketiga, mampu belum? Masih terpikirkan kalau mampu. Nah berarti belum wajib. Kalau berbakti ke orang tua mah wajib. Terima kasih ya. Gimana caranya supaya saya tidak nyengsreng pengen nikah? Jaga pandangan. Karena awalnya dari sini. Kalau mata terjaga, hapus medsos. Karena di sana banyak aurat perempuan, banyak tayangan-tayangan. Allah menguji nanti lewat pandangan. Coba Ade hapus, kurangi lihat medsos, perbanyak baca Quran, perbanyak hal-hal yang Allah sukai,
fokus muliakan orang tua, Allah tahu ada yang sereng ya kan. Nanti bisa dikasih jodoh berkah doa bakti ke orang tua. Jangan mengorbankan orang tua karena orang yang baru dikenal. Orang tua mah sudah jelas pengorbanannya. Lah yang mau dinikahin gak jelas. Betul tidak? Jelas deh. Terakhir orang tua belum tentu panjang umur. Atau adik juga ya. Mumpung ada pintu surga. Lebih hebat nanti dengan doa orang tua. Begitu. Tapi ini tidak maksa ya. Kalau dilihat dari strukturnya belum wajib ada menikah. Dari pengakuan tadi ya. Tapi kepada orang tua mah. Yang lain-lain sudah aja ini 20 ya. Gimana saya 66 ya. Kenapa menertawakan 66 ha? 66 juga hidup ya kan. Satu lagi tadi akhwat ya punten. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya oke. Assalamualaikum, punten abdi mah ku Sunda we anya. Jangan, harus bahasa Indonesia. Oh, karena ini ditayangkan kemana-mana. Abdi bade mau tanya ini masalah anak, kan saya punya anak udah 4 tahun suaminya meninggal. Takutnya saya dosa suka nyuruh nikah terus gitu. Apakah sebagai ibu dosa enggak seperti itu? Kenapa ibu nyuruh nikah terus? Ya dikarenakan kan udah nggak ada, bapaknya juga udah nggak ada. Jadi saya takutnya saya udah dipanggil sama Allah, dia tidak ada figur seorang bapak gitu. Apakah saya dosa suka nyuruh anak gitu? Kan udah selama 5 tahun meninggal suaminya. Iya. Memberi saran boleh. Tapi yang lebih hebat ibu adalah minta ke Allah. Dan gak akan ada jodohnya tanpa Allah yang ngasih. Ini ya itu selalu. Kalau ibu selalu, ibu gak akan nyuruh-nyuruh kayak gitu ya kan? Iya. Kalau ibu lebih yakin kepada Allah. Iya. Tenang, paling tenang lainnya. Tong iya. Iya. Hayo atuh jangan teh kirang ke Allah na ya. Oh iya. Iya. Ibu harusnya ke Allah na, ya Allah berikan yang terbaik. Iya. Kami kalau ke anak ibu sing sabar ya, semuanya ada waktunya, orang nyungkeun gitu. Saya murang kali. Oh eta. Insya Allah bu. Mohon amin. Allah ngasih yang terbaik ya. Mohon hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ini kan ada tadi yang nikah muda. Udah tuh sok lah. Astagfirullah, maaf ya deh ya, maaf. Ini ada 2. Ada Susilowati mana? Punten. Caroline ada juga. Acungkan tangan boleh. Oh ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Caroline Nesia Putri. Dan satu lagi adalah, maaf ya, Susilowati, adakah? Oh ya, terima kasih. Mau di sana saja atau kalau gitu satu persatu? Sebelah sini. Udah nggak apa-apa, tadi di sana aja, ya, nggak apa-apa. Feel free, yang enak aja di sana. Susilowati mau di sana aja atau mau tetap di sana? Supaya sama-sama nanti ada mikrofonnya. Mungkin ada 2 mikrofonnya. Oke.
Baik. Ya, terima kasih. Di sini ya. aja boleh? Boleh di sana aja ya. Maaf saya yang tidak jelas ya. Ini ada 2 yang mau syahadatnya. 1 Susilawati, 2 Karolin. Yang lain mungkin tidak usah bingung ya. Ya. Ya, baik, satu-satu ya. Terima kasih. Siapa ini yang pertama? Susilawati dulu. Boleh duduk saja, ya. Terima kasih, Mbak. Ada yang mau disampaikan? Apa yang membuat hari ini bertekad menjadi seorang muslimah? Mungkin ada hikmah yang bisa diceritakan. Ya, ada niat untuk menikah, Pak. Alhamdulillah. Benar-benar sudah belajar tentang Islam belum? Sedikit? Ada. Ya, nanti harus belajar. Karena indahnya Islam tidak cukup hanya bersyahadat. Harus belajar sampai nanti yakin akan menikmati indahnya hidup dengan Islam ya. Pintunya lewat pernikahan gak ada masalah. Tetapi pupuk iman adalah ilmu. Baik, satu lagi siapa? Karolin? Iya betul, Mungkin bisa, saya Caroline ya. Ada hikmah yang akan disampaikan, mungkin yang menjadi dasar mau menjadi seorang muslimah. Kalau dari saya sendiri, karena emang keluarga saya itu kan beda agama. Mama saya Katolik, kalau papa saya Muslim. Jadi kayak emang udah diajarin juga sebenarnya Muslim gitu. Dan kebetulan karena saya pengen pindah karena dari diri saya sendiri gitu. Seperti itu. Dan juga kakak saya kan tadinya juga Katolik, udah mualaf juga. Alhamdulillah. Kelihatan kakak bisa lebih tenang gitu. Ya. Baik. Siapa dulu nih? Susilawati dulu ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya bersaksi. Ikuti. Saya bersaksi Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah. tiada ilah selain Tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan selain disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kepada Karolin silakan. Iya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, taqabbal minna ya Karim. Terimalah keislaman saudari kami ini ya Rabb. Jadikanlah menjadi muslimah solehah, jadi seorang istri yang solehah, menjadi ibu solehah, mujahidah solehah. Kuatkan imannya ya Allah, muliakan akhlaknya, limpahi dengan ilmu yang manfaat, bimbing dengan amal-amal yang Engkau terima, istiqomahkan ya Allah, jangan cabut nikmat iman Islam ini ya Karim.
Ya Allah, istiqomahkan kami jual karim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, silakan disalami, sekarang sudah sah menjadi muslimah. Bagi adik-adik yang dekat, kalau ingin lihat orang tanpa dosa dan belum juga ada amalnya, lihatlah yang baru bersyahadat ya. Itu benar-benar dosanya nol dan amalnya juga baru dimulai ya. Mudah-mudahan jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari orang-orang yang imannya kuat dan akhlaknya baik. Sedang sibuk salaman ya, sudah. Tanda tangan dulu saja punten. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dek, sekali lagi nih, Dek Susi dan Dek Caroline, boleh beri nasihat? Dah dulu ya salamannya, berhenti dulu. Terima kasih. Masya Allah. Satu, jangan jauh dari majelis ilmu. Orang Islam akan bermasalah kalau ilmunya kurang. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Orang itu hanya akan mulia akhlaknya kalau kuat imannya. Itu rumus ya. Bahagia itu adanya pada iman dan amal soleh. Akhlak itu mulia kalau imannya kuat. Iman itu kuat kalau ilmunya bagus, terutama ilmu mengenal Allah. Jadi kalau masuk Islam tidak belajar agama dengan baik, tidak akan merasakan bahagia. Karena bahagia itu tergantung iman dan iman tergantung ilmu. Selalu belajar. Sekarang banyak media, apalagi bisa datang ke majelis seperti ini. Yang kedua, jaga pergaulan. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Kalau teman-temannya itu lupa ke Allah, kita ke bawah lupa. Cari teman-teman yang akhlaknya baik, yang ilmunya banyak, yang ibadahnya bagus, nanti ke bawah. Jangan salah gaul. Ya. Baik, yang ketiga, tiap dapat ilmu amalkan. Jadi ilmu itu akan mudah ditambah oleh Allah kalau sedang mengamalkan. Kelemahan orang yang belajar adalah senang belajar tapi kurang senang mengamalkan. Bermujahadahlah mengamalkan ilmu walaupun sedikit, amalkan. Dapat ilmu senyum, senyum. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah. Pokoknya setiap ilmu yang diamalkan itu menguatkan iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, ya Hayyu ya Qayyum, berkahi majelis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan ampunan-Mu. Curahkan kepada kami ampunan-Mu yang tiada bertepi ya Rabb.
Curahkan untuk kami rahmat-Mu yang tiada bertepi ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan majelis ini majelis yang betul-betul menguatkan iman, memandu amal kami, menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, andai saat kematian kami tiba, wafatkan kami husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.